Salam sehat. Bandarmologi pesat yang kedua, IPO 8 Juli 2025, data sampai dengan 25 Juli 2025. Ya, kita langsung ke data. Di mana belum ada perubahan. Saham publik ya. Saham publiknya ini 15%. Kemudian founder share-nya 85%. Ya, masih sama. Di mana IPO tanggal 8 Juli 2025 dengan nama perusahaan Panca Samudra Trans Tbk dengan underwriter LG Trimegah ya. Harga IPO 900. Langsung aja. Jadi walaupun pesat turun ya sebanyak 5%, tepatnya 5,53%, tetapi after all masih naik 108,89%. Jadi hari ini Sabtu ya, tanggal 26 Juli 2025. Jadi datanya diambil per tanggal 25 Juli ya, karena ini hari Sabtu libur ya, bursa. Terus last price itu di harga 1.880. Nah, kita langsung ke buyer dan seller. Nah, selaku underwriter LG ya, ini jual 35%, MG 16%, RF 10%, AO 8%. Yang belum kelihatan jualan tuh yang kode underwriternya SKI ya, belum terlihat di sini. Nah, yang beli XL beli 33%, jadi seolah-olah nampung dari barang LG yang 35%. Kemudian CC beli 19%. SKI, nah SKI malah beli lagi ya. Ini SKI kan ya. SKI, BCA Sekuritas buy 8% selama periode tanggal 8 Juli sampai 26 Juli. Terus XC, ini Sucor Sekuritas. Kalau ini Stockbit Sekuritas. XC beli 5%. Sedangkan ini anggaplah retail. Jadi hampir 35% ya. Dimana asing buy, ini HP yang ya, HP beli asing sebesar 7%. Nah, dari buy sell ini ya, yang di pasar ini all market ya, tetap all market. Tapi istilahnya yang telah berpindah tangan dari waktu IPO ya, yaitu 2% ya. Oh sebentar. Jadi yang telah di buy sell itu 14%, tapi dari free float ya. Jadi 14, katakanlah free float 100%, ini 14% telah dijual belikan, dan
yang masih di hold yaitu 86%. Total 100%. Nah, kalau kita bandingkan dengan total share yang di buy sell baru 2%. Jadi masih relatif sedikit ya, 2%. Sedangkan free float-nya 13% yang masih di hold. Ya. Ini sama-sama free float, tapi ini free float yang di hold masih dari beli waktu IPO, sedangkan ini telah dijual di pasar nego maupun tunai maupun reguler. Nah, dari total share itu 1% dimiliki oleh XL. Jadi katakanlah bandarnya XL di pasar reguler. Ya. Dengan asumsi yang free float yang 13% itu belum jualan. Kemudian CC, SI, XI itu 00. Nah, ini dan lain-lainnya 1%. Jadi XL menguasai 50% dari barang yang telah dijual belikan di pasar. Dengan harga IPO 900 ya. Telah naik 100% lebih ya. Ya, 108% ya. Karena last price-nya 1880. Jadi kesimpulannya banyak yang nyangkut ini ya. Jadi banyak yang nyangkut ya, tapi ya tadi barang masih 2%. Jadi ya istilahnya kita nggak bisa tentukan bandarnya siapa ya, karena barang yang di hold masih banyak, yang free float ya, sewaktu-waktu bisa guyur atau distribusi. Kecuali kita yakin bahwa yang 13% ini tidak jualan. Tapi kan ini free float ya, memang berhak jualan sewaktu-waktu. Beda sama founder share yang terikat dengan ya, perjanjian bahwa dia tidak akan jualan misalnya selama 6 bulan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ya, kita lihat di sini buy sell-nya ini juga masih apa istilahnya imbang ya. Kalau main tinju ya mungkin yang menang-menang angka, nggak TKO secara bandarmologi, karena ya ini yang jual LG, memang LG underwriter ya, underwriter memang jualan, kalau nggak jualan nggak dapat duit kan. Ya, 35%, nah XL-nya 33%, MG-nya 16%, CC 19%, RF 10%, SI 8%. Ini positifnya ya, SI malah beli ya, itu positifnya ya. Jadi jual belinya istilahnya tidak kentara distribusinya, yaitu seri ya, atau intinya kalau menang-menang angka bukan TKO. Jadi untuk menyimpulkan distribusi atau enggak itu cukup sulit ya. Karena kalau ditinjau dari bandarmologi, LG jualan. Nah, LG jualan tuh underwriternya kan barangnya tidak berseri, sahamnya banyak itu maksudnya. Jadi sewaktu-waktu dia bisa guyur aja. Nah, yang nampung 33%, ya katanya distribusi ya. Ya, intinya ya kalau distribusi halus. Nah, ini IN 31, IN dan lain-lain ini ya, bukan IN doang. Dan lain-lain itu ya mungkin lebih dari 5, 6, 7 sekuritas ya. Maka ini retail jualan ya. Sedangkan retail di sini lebih sedikit ya. Jadi ini 31%, ini 28%, lebih sedikit. Jadi akum ya. Kalau dari segi yang kuning ini akum.
Tapi kalau segi dari yang ini distribusi ya. Nah, jadi memang betul-betul imbang. Ya, itu. Nah, dari sini dari total share baru 2% barang di market. Di pasar reguler atau di pasar all trade ya. Yang 13% masih dipegang oleh ya someone ya. Nggak tahu kita ini yang pegang retail atau yang pegang memang ya terafiliasi dengan yang 85% ini atau bandar ya, kita nggak tahu. Ya, jadi masih istilahnya barang ini sebenarnya masih aman ya, dari guyuran, maksudnya kalau dulu kan ada saham yang menuju 50 misalnya. Nah, itu kan distribusinya kuat. Nah, ini tergolong aman dan memang masih plus dan underwriter-nya cukup berwibawa. Jadi tidak ya ini LG ya. Berwibawa dalam hal soal IPO ya ini. Kalau kita ngomong IPO, LG adalah bandar yang bisa dipercaya ya, dalam hal maintenance saham yang baru IPO. Nah, ya. Itu saya kira. Jadi masih baik-baik saja secara bandarmologi ya. Ingat bandarmologi itu variabel atau analisa lagging. Jadi lagging maksudnya tidak ya delay ya. Jadi tidak langsung seperti momentum ya. Kalau momentum kan hari ini buy besar gitu kan. Pengaruhnya langsung ke harga naik arang misalnya. Ya intinya harga naik. Nah, kalau lagging ya semau-maunya bandar, mau kapan dinaikin, kapan diturunin ya. Kalau Anda belajar bandarmologi ya Anda harus belajar ilmu sabar. Ya, karena suka-suka bandar, namanya bandar. Kita hanya ikut the giant. Itu ya. Itu jadi cuma ya saya ingat bahwa kemarin waktu saya buat video hari keberapa gitu ya, ini 1%, sekarang udah 2%. Jadi memang ada distribusi ya. Distribusi tapi distribusi halus karena dalam waktu ya dari tanggal 8 sampai tanggal 26 Juli itu baru 2%. Jadi kan halus ya distribusinya dan memang ya harus distribusi karena memang butuh dana ya, dari IPO itu. Ya, terus nah kita ke kalau tadi ini ya kita mengabaikan kita abai kita pisahkan antara domestik dan foreign ya. Sekarang kita ke yang ini tidak memisahkan asing dan domestik ya, memang agak beda ya. Ini 25 tadi di sini 28 ya. Ya memang harus beda karena ya tadi asumsinya asing dan lokal diabaikan ya, otomatis mempengaruhi chart. Ya. Di sini ya tadi imbang tadi ya. Imbang karena memang yaitu bocor alus. Kalau distribusi ya distribusi alus. Jadi chartnya
seolah-olah seri atau ya tadi bocor alus, distribusi alus, jadi nggak kelihatan, nggak kasat mata. Nah ini ya hampir sama lah ya intinya ya. Saya kira itu aja, singkat, nggak perlu berpanjang-panjang karena ya tadi bandarmologi kita harus sabar. Ya. Oh iya, catnya ya, coba cat, nggak afdol kalau nggak bicara cat ya. Nah ini pesat arah 1, 2, 3, 4, ini arah tidak sempurna, ini arah tidak sempurna juga. Ya. Terus masih naik lagi, bayangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, anggaplah ini menyentuh arah lagi ya. Jadi hari ke-6 dia sentuh arah, akhirnya closing di bawah harga preview kemarin. Ya, intinya masih bagus, kita harus sabar menunggu titik-titik kapan kita buy, atau menunggu dia sama dengan harga IPO sambil melihat broker Sumari tiap hari. Ya, tetap harus sabar. Kalau saya, menurut pendapat saya, ya mending saham lain. Karena ini ya, sebelum menemukan momentum, ya, kita belum buy pesat. Kecuali invest ya, atau kecuali yakin ada informasi orang dalam bahwa pesat akan diarahkan kemana. Cukup ya, salam sehat.